Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, hari ini sudah siap untuk belajar? Jangan lupa ya, tetap anak-anak ibu jaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 dengan cara sering cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan pakailah masker jika keluar rumah. Oke, sebelum belajar, sarapan pagi terlebih dahulu dan siapkan alat tulisnya, serta jangan lupa juga untuk doa sebelum belajar. Hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 2, masih bersama dengan Ibu Dinda Novelia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri gambar cerita dengan teliti. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan cara memelihara organ pernapasan dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan dengan kreatif. Oke anak-anak ibu, siap ya untuk belajar? Baiklah, untuk materi pertama kita masuk ke dalam materi gambar cerita. Oke nak, silakan diamati gambar yang ada pada layarmu. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Ya, di gambar ini ada seorang anak yang sedang tertidur. Lalu ini ada gambar sedikit makanan atau coklat. Di dekatnya ada tas, sepatu, topi, remote TV dan TV-nya. Lalu ada semut. Nah, anak-anak ibu, gambar ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanannya. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubung Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Oke nah, tadi anak-anak ibu sudah melihat ya gambar cerita tentang Todi dan semut. Nah, selanjutnya coba anak-anak ibu amati gambar ini. Nah, di sini ada gambar di mana gambarnya juga ada beberapa tulisan dan percakapan tokoh di dalam cerita ini. Nah, ayo sama-sama kita baca cerita ini. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, coba anak ibu perhatikan.
antara gambar dengan ceritanya. Nah, apakah menurutmu gambar ini mendukung ceritanya? Jika jawabanmu iya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Kemukakanlah alasanmu kepada orang tua di rumah. Baiklah nak, dari dua contoh gambar cerita yang ada dan ibu jelaskan sebelumnya, sekarang ada tugas pertama yang akan anak ibu lakukan, yaitu tadi anak-anak ibu telah melihat contoh gambar cerita. Sekarang coba tuliskan di dalam buku latihanmu apa saja ya ciri-ciri gambar ceritanya. Alhamdulillah, tugas pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, dengarkanlah bacaan yang akan dibaca oleh gurumu. Atau anak-anak ibu juga bisa membaca buku tema 2-nya halaman 100 dengan judul Cara Memelihara Organ Pernapasan. Silakan disimak dengan baik ya nak. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit kita perlu segera berobat. Namun kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, caranya yaitu makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Selanjutnya, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup, dan yang terakhir, posisi tidur harus benar. Miring ke kanan dan jangan telungkup. Dua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Caranya, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Selanjutnya, mengurangi mengonsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang terakhir, hindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan dengan cara pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur karena di dalam rongga hidung terdapat bulu halus dan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Empat, menjaga kesehatan organ pernapasan. Caranya, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Nah, itulah nak, bagaimana cara-cara kita untuk menjaga organ pernapasan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi tentang poster.
Anak-anak ibu pernah tidak mendengar kata poster? Kalau begitu, anak-anak ibu tahu apa itu poster? Baiklah, kalau belum tahu, ibu akan memberitahunya. Poster adalah suatu media informasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi antara tulisan dan gambar. Tujuan dibuatnya poster adalah memberikan informasi kepada khalayak ramai atau orang banyak. Oke, selanjutnya Nak, kita akan bahas mengenai ciri-ciri poster. Adapun ciri-ciri poster adalah yang pertama, poster digambar di atas bidang datar, seperti kertas yang berukuran besar. 2. Dipasang biasanya di dinding atau papan di tempat-tempat keramaian agar menarik perhatian orang banyak. 3. Dibuat dengan teknik pemberian warna yang menarik. 4. Bahasa yang digunakan harus singkat, padat, jelas, dan harus mudah dipahami. 5. Diberi gambar agar pesan mudah untuk disampaikan. 6. Harus dapat dibaca sambil lalu, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Nah, anak-anak ibu, itulah ciri-ciri dari poster. Baiklah Nak, kita sudah membahas pengertian poster, tujuan poster, dan ciri-ciri poster. Selanjutnya, coba anak ibu amati contoh gambar poster yang ada di layarnya. Nah, gambar poster ini adalah poster yang berhubungan dengan kesehatan. Ini juga adalah contoh gambar poster yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, silakan anak ibu amati. Di dalam poster ada tulisan dan ada gambarnya. Juga ada pemilihan warna yang baik. Nah, poster-poster ini nanti dipasang di tempat orang banyak berlalu lalang, sehingga poster ini bisa dibaca oleh orang banyak dan mengajak orang banyak untuk hidup sehat. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah paham mengenai poster ini? Ibu harapkan anak-anak ibu sudah paham dan mengerti tentang poster. Baiklah Nak, selanjutnya ibu akan memberikan tugas kedua. Apa itu tugasnya? Nah, karena kita sudah belajar mengenai poster, maka sekarang anak-anak ibu coba buatlah sebuah poster mengenai menjaga organ pernapasan. Silakan dikerjakan di kertas lembar. Anak-anak ibu buat tulisan, gambar, dan warnai dengan baik. Oh ya, antara tulisan dan gambar harus sesuai ya Nak ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Hari ini cukup sekian dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak ibu. Amin ya rabbal alamin. Oke, ibu tetap mengingatkan anak-anak ibu untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita diminta untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan pakai masker ketika keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.